Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu terasa seperti sebuah perjalanan yang penuh kebetulan? Kamu bangun pagi, melakukan rutinitas, dan satu demi satu kejadian datang menghampirimu. Beberapa momen terasa menyenangkan, sementara beberapa lain tampak menyakitkan, seolah tak ada yang bisa kamu kendalikan. Tapi, percayalah, apa yang terjadi dalam hidupmu bukan sekadar kebetulan. Takdirmu tidak lahir begitu saja. Semuanya bermula dari pikiranmu sendiri. Pikiran kita memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan, saking besar dan kuatnya, sebagian besar orang tidak menyadari bahwa setiap gagasan, perasaan, dan keyakinan yang muncul dalam pikiran mereka sedang membentuk jalan hidupnya. Ini bukan omongan kosong, bukan teori mistis semata, tapi fakta yang bisa dibuktikan dari ilmu psikologi modern, neurologi, hingga ajaran kuno yang sudah diajarkan ribuan tahun lalu. Bayangkan sebuah magnet. Apa yang terjadi ketika magnet didekatkan ke benda logam? Ia menariknya, bukan? Nah, pikiranmu bekerja dengan cara yang sama. Hanya saja yang ditarik bukanlah logam, melainkan kejadian, kesempatan, dan orang-orang yang sejalan dengan energi pikiranmu. Jika kamu selalu berpikir positif, kamu mulai menarik hal-hal yang mendukung hidupmu. Jika kamu selalu cemas, takut, atau pesimis, maka hal-hal yang sesuai dengan ketakutan itu yang akan muncul di depanmu. Mari kita ambil contoh sederhana. Ada dua orang yang memulai karir di perusahaan yang sama. Yang pertama selalu berpikir, aku tidak akan bisa sukses. Aku pasti akan gagal. Orang ini selalu mengingat kegagalan masa lalu, fokus pada kesalahan, dan merasa takut menghadapi tantangan. Secara diam-diam, tanpa disadarinya, pikirannya sedang menarik kegagalan. Dan benar saja, setiap proyek yang dikerjakannya sering gagal atau tidak membuahkan hasil. Sebaliknya, orang kedua berkata pada dirinya sendiri, aku akan belajar, aku akan berhasil. Setiap kali menghadapi rintangan, ia memikirkan solusi, bukan masalah. Perlahan tapi pasti, orang ini menemukan peluang, mendapatkan dukungan dari rekan kerja, dan berhasil mencapai kesuksesan yang sama sekali tidak ia bayangkan sebelumnya. Perbedaannya bukan hanya dalam kerja keras, tetapi energi pikiran yang ia pancarkan. Inilah rahasia yang selama ini disembunyikan, takdir bukan kebetulan, pikiranmu lah yang diam-diam menulis jalan hidupmu. Setiap gagasan yang muncul dalam pikiranmu adalah tinta yang menorehkan masa depanmu di buku takdir. Dan yang lebih menakjubkan, proses ini berlangsung tanpa kita sadari. Banyak orang hidup dalam autopilot, hanya mengikuti arus kehidupan, tanpa menyadari bahwa pikiran mereka sedang menarik takdir yang sesuai. Tapi, kabar baiknya adalah, kamu bisa belajar untuk mengendalikan pikiranmu. Kamu bisa mulai menulis takdirmu sendiri, mengarahkan energi pikiran ke arah yang kamu inginkan. Dan inilah yang akan kita kupas tuntas dalam beberapa bagian berikutnya. Di bagian 2, kita akan membahas bagaimana otak dan energi pikiran bekerja sebagai magnet takdir, dan bagaimana gelombang pikiranmu benar-benar bisa menarik atau menolak kejadian tertentu dalam hidupmu. Di bagian 3, kita akan melihat perbedaan nyata antara pikiran positif dan negatif, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Bagian 4 akan membongkar rahasia teknik kuno untuk memperkuat energi pikiran. Bagian 5 akan membantu kamu mengatasi hambatan takdir yang selama ini menahanmu. Dan di bagian terakhir, kita akan membahas bagaimana menjadi penguasa takdirmu sendiri, mengubah hidup dari kebetulan menjadi pilihan sadar. Jadi, persiapkan dirimu, sobat rahasia jiwa, karena perjalanan ini akan membuka mata batinmu dan mengajarkanmu bahwa hidupmu bukanlah serangkaian kebetulan, tapi hasil dari pikiranmu sendiri. Setiap kata, setiap gambar, dan setiap keputusan yang muncul di pikiranmu sedang menulis nasibmu. Dan satu hal yang pasti, jika kamu mulai memahami rahasia ini, kamu tidak akan pernah melihat hidup dengan cara yang sama lagi. Takdir bukan kebetulan, pikiranmu adalah magnet yang sedang membentuk jalan hidupmu tanpa kamu sadari. Bagian 2, energi pikiran,
bagaimana otakmu menarik takdir. Jika di bagian pertama kita sudah memahami bahwa pikiranmu adalah magnet yang diam-diam menarik takdir, sekarang saatnya menyelami bagaimana energi pikiran itu benar-benar bekerja. Ini bukan sekadar teori, tapi sesuatu yang bisa kamu rasakan dan buktikan sendiri. Setiap pikiran yang muncul dalam kepalamu menghasilkan gelombang energi. Gelombang ini bersifat halus, tak terlihat oleh mata manusia, tapi memiliki kekuatan luar biasa untuk menarik hal-hal yang sejalan dengannya. Ilmu modern menyebut ini sebagai fenomena resonansi pikiran atau law of attraction. Sementara para wali, sufi, dan filsuf kuno telah mengajarkan hal serupa ribuan tahun lalu, bahwa pikiran adalah sumber energi yang mampu membentuk realitas. Bayangkan otakmu sebagai stasiun pemancar radio. Setiap frekuensi pikiranmu, baik positif maupun negatif, dipancarkan ke alam semesta. Apa yang terjadi ketika gelombang radio memancarkan frekuensi tertentu? Radio yang lain yang berada pada frekuensi yang sama akan menerima sinyal itu. Sama halnya dengan kehidupanmu. Ketika kamu berpikir positif, berpikiran kreatif, dan menebar keyakinan, kamu memancarkan frekuensi energi yang akan menarik kejadian, peluang, dan orang-orang yang sejalan dengan energi itu. Sebaliknya, jika pikiranmu dipenuhi rasa takut, kekhawatiran, atau pesimisme, energi yang dipancarkan justru menolak hal-hal baik dan seolah menimbulkan hambatan. Banyak orang tidak menyadari bahwa kegagalan yang mereka alami seringkali bukan karena nasib buruk semata, melainkan karena gelombang energi pikiran negatif yang mereka pancarkan tanpa disadari. Mari kita lihat contohnya. Bayangkan seseorang yang selalu merasa hidupnya penuh kesulitan. Ia selalu mengeluh, membandingkan dirinya dengan orang lain, dan merasa dunia menentangnya. Tanpa sadar, energi yang dipancarkan dari pikiran negatif itu mengundang situasi yang menegaskan ketakutannya. Ia bertemu orang yang pesimis, mengalami kegagalan berulang, dan selalu terjebak dalam masalah yang sama. Semua ini tampak seperti kebetulan, tapi sebenarnya, ini adalah hukum energi pikiran yang bekerja dengan presisi sempurna. Sebaliknya, seseorang yang memiliki pola pikir positif, selalu fokus pada solusi, bersyukur, dan percaya bahwa setiap tantangan bisa dilewati, memancarkan energi yang sama sekali berbeda. Orang ini mulai melihat peluang di setiap kesulitan, bertemu orang-orang yang mendukung, dan menemukan jalan keluar yang sebelumnya tidak terlihat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pikiran bukan hanya memengaruhi tindakanmu, tapi juga membentuk jalan hidupmu secara langsung. Lebih menarik lagi, otak manusia bekerja dengan cara yang unik. Saat kamu membayangkan sesuatu, baik itu hal positif atau negatif, otakmu bereaksi seolah itu benar-benar terjadi. Contohnya, jika kamu terus-menerus membayangkan dirimu gagal, tubuhmu akan memproduksi hormon stres, otakmu menolak peluang, dan secara otomatis kamu bertindak kurang percaya diri. Ini adalah bentuk nyata bagaimana pikiran memengaruhi takdir melalui energi dan perilaku. Di sisi lain, ketika kamu memvisualisasikan kesuksesan, tubuh merespons dengan rasa optimis, energi meningkat, dan kamu lebih mudah mengambil tindakan yang membawa hasil positif. Energi pikiranmu kini menjadi magnet yang menarik peluang, orang, dan situasi yang mendukung kesuksesanmu. Dengan kata lain, otakmu dan pikiranmu adalah alat pembentuk realitas yang paling kuat yang pernah kamu miliki. Sekarang kamu mulai memahami betapa pentingnya setiap pikiran. Pikiran bukan sekadar gambar di kepala, ia adalah energi aktif yang terus bekerja untuk membentuk takdirmu. Ini juga berarti, kamu memiliki kontrol. Jika kamu belajar mengarahkan energi pikiran dengan benar, kamu bisa mulai menarik hidup yang sesuai dengan keinginanmu, bukan sekadar mengikuti arus yang ada. Di bagian berikutnya, kita akan membahas perbedaan mendasar antara pikiran positif dan negatif, dan bagaimana dua pola pikir yang berbeda ini bisa membawa dua jalan hidup yang sangat berbeda. Kamu akan mulai melihat mengapa sebagian orang selalu sukses meski menghadapi kesulitan, sementara sebagian lain tetap gagal meski berusaha keras. Ingatlah, energi pikiranmu adalah magnet takdirmu sendiri. Setiap perasaan,
keyakinan, dan gambar yang kamu pertahankan di pikiranmu akan menarik kejadian yang sejalan dengan frekuensinya. Jadi, mulailah memperhatikan apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu sedang menulis jalan hidupmu, bahkan saat kamu sedang tidur sekalipun. Bagian 3, pikiran positif versus pikiran negatif, dua jalan hidup yang berbeda. Setelah kita memahami bahwa pikiranmu adalah magnet takdirmu dan energi pikiranmu memengaruhi realitasmu, sekarang saatnya menyingkap perbedaan besar antara pikiran positif dan pikiran negatif, dua pola pikir yang bisa membawa hidupmu ke arah yang sangat berbeda. Bayangkan sebuah persimpangan jalan. Di satu sisi, ada jalan terang yang membentang dengan peluang dan kesuksesan. Di sisi lain, ada jalan gelap yang penuh rintangan dan kegagalan. Jalan mana yang kamu pilih? Sebenarnya, pilihan itu dimulai dari pikiranmu sendiri. Setiap orang di dunia ini memiliki potensi yang sama, namun hasil hidup yang mereka raih berbeda, karena pikiran yang mereka pertahankan berbeda. Mari kita ambil contoh nyata. Ada dua orang yang sama-sama memulai bisnis kecil. Orang pertama selalu berpikir, aku pasti gagal. Pasar terlalu sulit. Aku tidak punya cukup modal. Ia terus fokus pada risiko, kekurangan, dan kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Apa yang terjadi? Karena energi yang dipancarkan adalah ketakutan dan kekhawatiran, ia sering ragu mengambil keputusan, menunda langkah, dan gagal ketika peluang datang. Tanpa disadari, pikiran negatifnya sedang menarik kegagalan. Sebaliknya, orang kedua berkata pada dirinya sendiri, aku akan belajar. Aku akan menemukan cara untuk berhasil. Setiap kesulitan adalah pelajaran. Ia fokus pada solusi, peluang, dan hal-hal yang bisa dikontrol. Energi positif ini membuatnya lebih percaya diri, kreatif, dan berani mengambil langkah yang tepat. Perlahan tapi pasti, bisnisnya mulai berkembang, dan kesempatan yang sejalan dengan energi positifnya muncul satu demi satu. Inilah rahasia yang jarang disadari banyak orang, pikiran negatif menutup jalan, sementara pikiran positif membuka pintu peluang. Setiap keluhan, rasa takut, atau pesimisme yang muncul di pikiranmu sebenarnya sedang menulis nasibmu tanpa kamu sadari. Begitu juga, setiap keyakinan positif, rasa syukur, dan optimisme yang kamu pertahankan mulai membentuk jalan hidupmu yang lebih cerah. Pola pikir negatif dan positif juga memengaruhi tubuh dan perilaku kita. Ketika kamu selalu berpikir negatif, tubuh memproduksi hormon stres, otak menjadi fokus pada risiko, dan secara otomatis kamu mengambil tindakan yang menghindari risiko, bahkan ketika peluang baik ada di depan mata. Sebaliknya, pikiran positif meningkatkan energi, motivasi, dan keberanian. Kamu mulai mengambil keputusan dengan percaya diri, bertindak dengan penuh kesadaran, dan secara alami menarik peluang yang mendukung tujuanmu. Perbedaan ini bukan hanya teori, ini terlihat setiap hari dalam kehidupan sekitar kita. Ada orang yang selalu merasa gagal meski berusaha keras, dan ada orang yang selalu berhasil meski menghadapi tantangan yang sama. Kunci perbedaannya adalah energi pikiran yang mereka pancarkan. Pikiran positif dan negatif ibarat dua magnet yang berbeda. Satu menarik keberuntungan, satu menarik kesulitan. Dan kabar terbaiknya, kamu bisa mengubahnya kapan saja. Pikiran bukanlah sesuatu yang statis. Dengan kesadaran dan latihan, kamu bisa mulai menata energi pikiranmu, mengganti rasa takut dengan keyakinan, keluhan dengan syukur, dan pesimisme dengan optimisme. Misalnya, ketika muncul kekhawatiran tentang masa depan, ubahlah menjadi pertanyaan, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Bagaimana aku bisa membuatnya menjadi peluang? Dengan begitu, energi yang dipancarkan mulai bergeser dari negatif ke positif. Selain itu, praktik sederhana seperti visualisasi, afirmasi, dan meditasi singkat bisa memperkuat pikiran positifmu. Bayangkan dirimu mencapai tujuan, rasakan energi sukses itu, dan biarkan setiap sel tubuhmu merespons frekuensi positif itu. Lama-kelamaan, takdirmu akan mulai mengikuti pola pikir yang kamu pertahankan. Sekarang,
Bayangkan dua orang yang sama-sama menghadapi rintangan besar dalam hidup. Satu tetap terjebak dalam pikiran negatif, satu belajar mengarahkan energi pikirannya secara positif. Hasilnya, sang negatif akan merasa hidupnya penuh penderitaan dan kebetulan buruk, sementara sang positif menemukan jalan keluar, dukungan, dan kesempatan yang sebelumnya tidak terlihat. Perbedaan ini jelas menunjukkan bahwa takdirmu adalah cerminan dari pola pikirmu sendiri. Di bagian berikutnya, kita akan membahas teknik kuno dan rahasia energi jiwa yang bisa membantu kamu memperkuat pikiran positif, memancarkan energi yang tepat, dan menarik takdir sesuai yang kamu inginkan. Kamu akan belajar bagaimana menjadi magnet bagi keberuntungan dan kesempatan, bukan sekadar menjadi penonton dalam hidupmu sendiri. Ingat, setiap pikiran yang kamu pertahankan, setiap emosi yang kamu biarkan menguasai dirimu, sedang menulis cerita hidupmu. Pilihlah pikiran yang membawa cahaya, bukan gelap. Pikiran positif bukan sekadar optimisme, tapi senjata rahasia untuk membentuk takdirmu. Bagian 4, Rahasia Energi Jiwa, Teknik Mengendalikan Pikiran untuk Mengatur Takdir. Setelah kita memahami bahwa pikiran adalah magnet yang menulis takdir, dan perbedaan antara pola pikir positif dan negatif bisa menentukan jalan hidupmu, sekarang saatnya kita membongkar rahasia energi jiwa. Ini adalah ilmu kuno yang telah diajarkan para wali, sufi, dan leluhur bijak selama ribuan tahun, bahwa pikiran dan energi jiwa tidak hanya memengaruhi tindakan kita, tetapi juga menarik takdir sesuai frekuensi yang kita pancarkan. Energi jiwa adalah getaran halus yang muncul dari pikiran, perasaan, dan keyakinanmu. Setiap gagasan yang muncul di kepala, setiap emosi yang kamu rasakan, sebenarnya memancarkan frekuensi yang beresonansi dengan alam semesta. Apa yang sering tidak disadari banyak orang adalah, energi ini bisa diarahkan dan dilatih, sehingga bukan takdir yang mengendalikan kita, melainkan kita yang mulai mengendalikan takdir. Pertama, mari kita bicarakan visualisasi. Teknik kuno ini sederhana, tapi sangat ampuh. Visualisasi bukan sekadar membayangkan apa yang kamu inginkan. Ia adalah proses menghidupkan tujuan di pikiran, menyatu dengan emosi, dan merasakan keberhasilan seakan sudah terjadi. Ketika kamu membayangkan dirimu mencapai tujuan, otakmu bereaksi seolah itu nyata. Tubuh dan energi jiwa mulai merespons, menarik orang, peluang, dan situasi yang selaras dengan visualisasi itu. Selain visualisasi, afirmasi adalah alat penting lain. Afirmasi adalah kalimat positif yang kamu ulangi setiap hari, misalnya, aku pantas mendapatkan kesuksesan, atau, energi hidupku menarik kesempatan terbaik. Kata-kata ini membentuk keyakinan di alam bawah sadar, yang kemudian memengaruhi gelombang energi pikiranmu. Semakin sering diulang, semakin kuat frekuensi positif yang dipancarkan, dan semakin cepat takdirmu menyesuaikan diri dengan keinginanmu. Teknik berikutnya adalah meditasi energi. Ini adalah cara untuk menenangkan pikiran, menyadari diri, dan menyalurkan energi positif ke seluruh tubuh. Duduk dengan tenang, tarik napas dalam-dalam, bayangkan cahaya energi positif memenuhi setiap sel tubuhmu, dan rasakan kekuatan itu mengalir ke pikiranmu. Meditasi ini bukan hanya membersihkan energi negatif, tetapi juga memperkuat resonansi pikiran dengan takdir yang kamu inginkan. Ada satu hal lagi yang jarang dibahas, lingkungan dan energi sekitar memengaruhi energi pikiranmu. Pikiranmu akan lebih kuat memancarkan frekuensi positif jika dikelilingi oleh orang, tempat, dan benda yang mendukung. Sebaliknya, lingkungan negatif bisa merusak energi pikiranmu. Oleh karena itu, menjadi sadar terhadap lingkungan dan memilih frekuensi yang sejalan dengan tujuanmu adalah langkah penting dalam mengendalikan takdir. Selain itu, para wali dan guru kuno juga mengajarkan kekuatan doa dan niat. Doa bukan sekadar permintaan, ia adalah bentuk energi yang dikonsentrasikan, memadukan pikiran, hati, dan jiwa. Niat yang tulus, dipadukan dengan visualisasi dan afirmasi, menguatkan medan energi di sekitarmu dan menarik takdir sesuai dengan kehendakmu.
Banyak kisah orang yang kehidupannya berubah drastis hanya karena memahami dan mempraktikkan ilmu energi jiwa ini. Rahasia terbesar dari energi jiwa adalah konsistensi. Seseorang tidak bisa hanya sekali visualisasi atau sekali afirmasi lalu berharap hidupnya berubah total. Energi pikiran adalah latihan, dan setiap hari kamu harus memperkuat getaran yang sejalan dengan takdirmu. Semakin konsisten, semakin kuat energi yang dipancarkan, dan semakin cepat takdirmu mengikuti gelombang itu. Kuncinya adalah kesadaran, sadar akan setiap pikiran, mengarahkan energi pada tujuan positif, dan menolak pikiran negatif yang merusak resonansi. Dengan menguasai teknik-teknik ini, visualisasi, afirmasi, meditasi, kesadaran lingkungan, dan doa, kamu mulai mengubah takdir dari sesuatu yang tampak acak menjadi sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Di bagian berikutnya, kita akan membahas hambatan terbesar dalam menarik takdir, yaitu ketakutan, trauma, dan pola pikir negatif yang selama ini menahan energi pikiranmu. Kamu akan belajar bagaimana melepaskan energi negatif ini, sehingga takdirmu bisa mengalir tanpa rintangan. Ingat, pikiranmu bukan hanya sekadar gambar di kepala. Ia adalah energi hidup yang bisa kamu arahkan, bentuk, dan jadikan alat untuk menarik takdir terbaikmu. Pelajari rahasia ini, latih energi pikiranmu, dan kamu akan mulai melihat perubahan luar biasa dalam hidupmu, pelan tapi pasti. Bagian 5. Mengatasi hambatan takdir, melepaskan pikiran negatif dan ketakutan. Setelah kita membahas bagaimana energi pikiran dan teknik kuno dapat mengarahkan takdir, kini kita memasuki salah satu bagian paling penting, mengatasi hambatan terbesar dalam hidup, pikiran negatif, ketakutan, dan trauma yang menahan energimu. Ini adalah langkah yang menentukan apakah takdirmu akan mengikuti jalan yang kamu pilih atau tetap terseret oleh arus kebetulan. Setiap orang pasti memiliki ketakutan atau trauma yang membekas. Bisa berupa kegagalan masa lalu, rasa tidak percaya diri, atau rasa takut akan penolakan. Hal-hal ini sebenarnya adalah energi negatif yang menghambat resonansi pikiran positif. Jika tidak disadari, energi negatif ini bekerja diam-diam, menarik kegagalan, konflik, atau situasi yang memperkuat rasa takut itu. Dengan kata lain, kamu sedang menulis ulang takdirmu dengan tinta ketakutan. Contoh sederhana, seseorang yang pernah gagal dalam bisnis atau percintaan mungkin mulai percaya, aku tidak cukup baik. Aku pasti gagal lagi. Tanpa disadari, energi ini akan memengaruhi setiap keputusan dan tindakan, membuat orang tersebut menolak peluang, ragu mengambil langkah, dan secara otomatis mengalami kegagalan lagi. Inilah bukti bahwa takdir seringkali bukan kebetulan, tapi cerminan dari pikiran yang belum dibersihkan. Untuk membebaskan energi ini, langkah pertama adalah menyadari dan mengakui pikiran negatif. Jangan menekan atau menolaknya, karena itu justru membuatnya semakin kuat. Sadari saja, dan beri nama pada ketakutan itu, ini adalah rasa takut gagal, atau ini adalah rasa cemas akan ditolak. Kesadaran adalah kunci pertama untuk membebaskan energi negatif. Langkah kedua adalah membebaskan pikiran melalui pengampunan dan penerimaan. Kadang hambatan terbesar berasal dari masa lalu atau dari orang lain. Dengan mengampuni dirimu sendiri dan orang lain, kamu mulai melepaskan energi yang menahan aliran energi positif. Ini bukan sekadar tindakan emosional, tapi proses energetik yang merubah frekuensi getaran pikiranmu. Selanjutnya, gunakan afirmasi untuk menetralkan energi negatif. Ulangi kalimat seperti, aku melepaskan rasa takut dan membiarkan energi positif mengalir dalam hidupku, atau, aku bebas dari masa lalu dan siap menarik takdir terbaik. Dengan mengulang afirmasi ini setiap hari, energi negatif perlahan-lahan digantikan dengan energi positif yang memancar dari pikiranmu. Selain itu, visualisasi penyembuhan juga sangat ampuh. Bayangkan setiap ketakutan atau trauma sebagai bayangan gelap dalam dirimu, lalu bayangkan cahaya terang yang keluar dari hatimu, menyelimuti bayangan itu dan mengubahnya menjadi energi positif.
Teknik ini secara simbolis dan energetik membersihkan jalur energi dalam pikiran dan jiwa, sehingga frekuensi positif bisa mengalir tanpa hambatan. Salah satu hambatan terbesar yang sering luput dari perhatian adalah lingkungan dan pengaruh luar. Orang-orang yang selalu negatif, lingkungan yang penuh tekanan, atau media yang menakut-nakuti bisa memicu gelombang energi negatif dalam pikiran. Cara menghadapinya adalah dengan menjaga kesadaran dan membatasi paparan terhadap hal-hal yang merusak energi pikiranmu, sambil tetap menjaga resonansi positif melalui meditasi dan afirmasi. Selain itu, praktik syukur harian juga sangat ampuh. Dengan fokus pada hal-hal baik yang kamu miliki, otak dan energi jiwa mulai memancarkan frekuensi positif yang lebih tinggi. Ini membuat pikiran negatif lebih sulit menguasai, dan peluang yang sesuai dengan energi positifmu mulai muncul secara alami. Di bagian ini, kita juga harus menekankan pentingnya kesabaran dan konsistensi. Melepaskan pikiran negatif bukan proses instan. Kadang muncul kembali rasa takut atau keraguan, tapi semakin sering kamu mempraktikkan teknik ini, meditasi, afirmasi, visualisasi, syukur, semakin cepat energi negatif hilang, dan takdirmu mulai bergerak sesuai dengan kehendakmu. Bayangkan jika setiap ketakutan, trauma, dan pikiran negatif yang menahanmu selama ini mulai dibersihkan. Energi yang sebelumnya tersumbat kini mengalir bebas, pikiranmu menjadi magnet yang kuat untuk hal-hal baik, dan takdirmu mulai menyesuaikan dengan frekuensi positif yang kamu pancarkan. Hidupmu tidak lagi terseret arus kebetulan, melainkan menjadi sebuah perjalanan yang bisa kamu arahkan sendiri. Di bagian terakhir nanti, kita akan membahas bagaimana menjadi penguasa takdirmu sendiri, menyatukan semua teknik dan rahasia energi jiwa yang telah kita pelajari. Kamu akan belajar bagaimana mengubah hidup dari kebetulan menjadi pilihan sadar, dan mulai menarik takdir terbaik yang selama ini tampak mustahil. Ingat, ketakutan dan pikiran negatif hanyalah bayangan yang bisa kamu ubah menjadi cahaya. Dengan kesadaran, latihan, dan konsistensi, kamu bisa melepaskan hambatan dan membiarkan energi positif membimbing takdirmu menuju kehidupan yang kamu impikan. Bagian 6, Panduan menjadi penguasa takdirmu. Jika kamu telah mengikuti perjalanan dari bagian pertama hingga sekarang, kamu telah memahami satu hal penting. Hidupmu bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari pikiran, energi, dan pilihan yang kamu buat setiap hari. Namun memahami saja tidak cukup, sekarang saatnya menjadi penguasa takdirmu sendiri. Takdir sering terlihat seperti misteri, sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa bisa kita kendalikan. Namun, setelah kita membahas energi pikiran, perbedaan antara pola pikir positif dan negatif, teknik kuno, dan cara melepaskan pikiran negatif, kini jelas bahwa takdir itu bisa diarahkan. Semua bergantung pada kesadaran, latihan, dan konsistensi. Langkah pertama untuk menjadi penguasa takdirmu adalah menjadi pengamat pikiranmu sendiri. Setiap detik, pikiranmu memancarkan energi yang menulis jalan hidupmu. Apakah pikiran itu positif atau negatif? Apakah kamu fokus pada rasa takut atau pada solusi dan peluang? Dengan menjadi pengamat, kamu bisa mulai mengambil kendali atas gelombang energi yang kamu pancarkan, bukan hanya membiarkannya berlayar tanpa arah. Langkah kedua adalah menguatkan energi positif secara konsisten. Gunakan teknik yang telah kita bahas, visualisasi, afirmasi, meditasi, doa, dan syukur. Bayangkan dirimu mencapai tujuanmu, rasakan emosi keberhasilan itu, dan biarkan energi itu mengalir ke seluruh tubuhmu. Dengan rutin melakukannya, frekuensi energi positifmu semakin kuat, dan takdirmu mulai menyesuaikan diri dengan vibrasi itu. Selanjutnya, ingatlah untuk membebaskan diri dari ketakutan, trauma, dan pikiran negatif. Energi yang tersumbat adalah penghalang terbesar bagi perubahan. Gunakan afirmasi untuk menetralkan rasa takut, visualisasi untuk membersihkan trauma, dan doa untuk menyalurkan niat positif ke alam semesta. Ketika energi negatif mulai hilang, jalur menuju takdir terbaikmu terbuka lebar.
Menjadi penguasa takdir juga berarti memahami kekuatan tindakan yang sejalan dengan pikiran positif. Energi pikiran bukan hanya menulis takdir di alam halus, ia juga memengaruhi tindakan nyata kita. Pikiran positif akan memicu keberanian, kreativitas, dan intuisi yang membawa langkah-langkah nyata menuju tujuan. Dengan kata lain, pikiran dan tindakanmu bekerja sama untuk menciptakan realitas yang kamu inginkan. Langkah berikutnya adalah menjaga kesadaran lingkungan dan pengaruh sekitar. Orang-orang, tempat, dan informasi yang kamu serap memengaruhi energi pikiranmu. Pilihlah lingkungan yang mendukung vibrasi positifmu. Hindari hal-hal yang memicu stres, ketakutan, atau kebiasaan negatif. Dengan begitu, energi positifmu tetap stabil dan konsisten, menarik hal-hal yang sesuai dengan tujuanmu. Selain itu, kuncinya adalah kesabaran dan ketekunan. Mengubah takdir bukan proses instan. Kadang muncul keraguan atau tantangan yang tampak menahanmu. Namun, setiap kali kamu tetap memancarkan energi positif, memperkuat pikiran, dan mengambil langkah nyata, kamu sedang mengarahkan takdirmu sedikit demi sedikit. Seperti sungai yang mengikis batu, energi positif yang konsisten perlahan-lahan membentuk jalan hidupmu. Bayangkan dirimu beberapa bulan dari sekarang. Pikiranmu bersih dari ketakutan, energimu kuat, setiap tindakan sejalan dengan tujuan, dan peluang muncul seperti magnet menarik hidupmu ke arah yang kamu impikan. Tidak ada lagi kebetulan, tidak ada lagi kegagalan yang mengulang karena pola pikir negatif. Yang ada hanyalah takdir yang kamu ciptakan sendiri, sebuah perjalanan yang sepenuhnya di bawah kendalimu. Dan satu hal yang paling penting, ingatlah bahwa kekuatan ini ada di tanganmu sekarang. Setiap detik yang kamu habiskan untuk mengamati pikiran, membebaskan energi negatif, memancarkan vibrasi positif, dan bertindak sejalan dengan tujuan, adalah detik yang menulis takdir baru. Hidupmu tidak lagi tergantung pada kebetulan atau nasib semata. Kamu bukan lagi penonton, kamu adalah penguasa energi dan takdirmu sendiri. Di penutup ini, saya ingin menekankan satu pesan terakhir. Pikiranmu adalah alat paling kuat yang pernah kamu miliki. Dengan memahami dan menguasainya, kamu bisa menarik hidup yang selama ini kamu impikan. Pikiranmu bukan hanya membentuk realitas, tapi juga membimbing langkahmu menuju keberhasilan, kebahagiaan, dan kesadaran yang lebih tinggi. Mulailah hari ini. Sadari setiap pikiran, lepaskan energi negatif, kuatkan energi positif, dan ambil tindakan nyata. Ketika kamu konsisten melakukannya, hidupmu akan berubah drastis. Takdir yang dulu terasa misterius kini menjadi sesuatu yang bisa kamu bentuk, arahkan, dan kuasai. Ingat selalu, takdir bukan kebetulan. Pikiranmu adalah magnet yang menulis jalan hidupmu, dan sekarang kamu memegang kendalinya.